Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan akhir PBL Fabrikasi dan Produksi Pengawasan yang telah kami laksanakan pada semester ini. Di sini kami beranggotakan Yudi Samuel Siregar, Muhammad Ilham saya sendiri, dan Syahrul Kurnia Hardiansyah Sopan. Pada presentasi kali ini kami akan menjabarkan mengenai skip frame yang berisikan 7 bab. Pada bab pertama, mengenai skip frame. Skip frame merupakan struktur yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi proses loadout atau pemindahan peralatan berat dengan metode skidding yang kami lakukan pada proyek ini. Metode skidding menggunakan alat berupa skip frame dalam proses pemindahan peralatan berat tersebut. Selanjutnya, ada teori loadout. Loadout merupakan tahap kritis dalam konstruksi yang di mana proses ini berupa pemindahan struktur berat dari tempat satu ke tempat lainnya, seperti proses pembuatan fabrikasi wellhead modul jaket yang dilakukan di tempat konstruksi dan akan dipindahkan ke tempat transportasi. Selanjutnya, peran dan fungsi skid frame. Skid frame memiliki peran yang penting dalam industri, diantaranya yaitu menjadi stabilitas dan menyediakan dan memperbuat kemudahan akses. Selanjutnya mendukung struktur, memberikan dukungan struktur, dan pengurangan waktu yang berupa di mana proses loadout dengan menyediakan sistem yang terintegrasi untuk memindahkan beban yang secara efektif dan efisien dapat mempersingkat waktu loadout. Selanjutnya, struktur umum skid frame terdiri dari beberapa komponen penting. Komponen utama, yang pertama ialah ada rangka utama, selanjutnya kaki penopang, cross beam, dan bracket dan penguat. Kesimpulan, skid frame memainkan peran yang sangat penting dalam proses loadout struktur berat dengan memberikan stabilitas, kemudahan akses, dan dukungan struktur yang kuat. Skid frame tidak hanya memfasilitasi pemindahan peralatan berat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional. Selanjutnya bab 2 akan dijabarkan oleh teman saya kepada Syarul, dipersilakan. Bab 2 pemodelan 2 dimensi dan 3 dimensi skid frame. Pertama, pendahuluan. Pemodelan skid frame yaitu proses penting dalam desain struktur yang digunakan untuk mendukung berbagai komponen industri, terutama dalam sektor migas dan energi. Skid frame berfungsi sebagai rangka stabil untuk menampung pressure vessel dan komponen lainnya di lingkungan yang seringkali menghadapi beban dinamis. Lanjut. Ini adalah gambar 2 dimensi dari proyek Agogo. Lanjut. Pemodelan 2 dimensi struktur skid frame. Pemodelan 2 dimensi yang dilakukan dengan membuat representasi 2 dimensi dan struktur tersebut meliputi 2 pembuatan, yaitu menggambar profil dasar 2 dimensi dan selanjutnya membuat gambar 2 dimensi itu di software SolidWorks. Lanjut. Pemodelan 3D struktur skid frame. Setelah 2 dimensi selesai, langkah selanjutnya yaitu pembuatan 3 dimensi. 3 dimensi skid frame menggunakan perangkat lunak SolidWorks yang telah dibuat sebelumnya melalui 2 dimensi. Proses 3 dimensi meliputi langkah-langkah berikut, yaitu pertama membuat 2 dimensi dengan memastikan kontingensi geometri antara model 2D dan 3D. Pembuatan fitur 3D.
seperti extrude, revolve, sweep yang telah ditentukan. Detailnya seperti H-beam, C-channel, dan L-angle. Selanjutnya ada assembly, yaitu untuk perakitan. Lanjut ada penambahan material, yaitu untuk menganalisis elemen hingga if A bisa ditentukan. Lanjut ada rendering model script frame agar terlihat realistis. Ini adalah desain 3D script frame SolidWorks model 3 dimensinya. Lanjut, kesimpulan tujuan pengukuran yaitu untuk memperoleh data yang valid dan akurat mengenai dimensi dan bentuk script frame. Metode pemodelan 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan SolidWorks akan memungkinkan visualisasi digital dan analisis struktur. Untuk alat dan bahan, yaitu menggunakan meteran, penggaris, dan laptop yang mempunyai spesifikasi yang memadai. Lanjut, untuk analisis struktur, akan menunjukkan kekuatan dan stabilitas yang sesuai standar yang berlaku. Untuk peningkatan pemahaman, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses pengukuran pemodelan untuk mencapai hasil yang optimal. Lanjut, bab 3, pembuatan schedule dan RAB. Pendahuluannya itu dalam setiap proyek, perencanaan yang baik adalah kunci untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, perencanaan matang baik dari segi waktu maupun biaya adalah kunci keberhasilan pada suatu proyek. Lanjut, teori penjadwalan. Teori penjadwalan ini untuk menyelesaikan proyek dalam waktu yang telah ditentukan. Dia dari pengadaan material hingga perakitan akhir berjalan sesuai rencana. Beberapa metode penjadwalan yang akan meliputi yang pertama yaitu Gantt. Gantt dapat mudah dipahami dan memberikan gambaran umum tentang kemajuan proyek. CPM dapat mengidentifikasi manajemen proyek dan fokus pada aktivitas-aktivitas yang paling berpengaruh. Program evaluasi dan review teknik dapat menggunakan estimasi waktu setiap aktivitas. Dalam proyek ini, metode Gantt yang akan dipilih karena mudah dan visualisasinya dapat dipahami lebih detail. Lanjut, ada teori RAB. Untuk RAB sendiri, perencanaan sistematis penting mengelola keuangan dan menghindari pembengkakan biaya. Komponen utama RAB meliputi biaya material, biaya tenaga kerja, biaya overhead, keuntungan. Lanjut, proses penyusunan gambar. Proses penyusunan jadwal proyek pembuatan skid frame mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi aktivitas. 2. Estimasi durasi. 3. Penentuan ketergantungan aktivitas. 3. Pembuatan Gantt. Lanjut. Di sini ada tabel penyusunan jadwal dan Gantt. Yang pertama, lanjut. Proses penyusunan RAB. Untuk RAB, pembuatan skid frame ini meliputi langkah-langkah berikut, yaitu 1. Daftar material, 2. Estimasi biaya material, 3. Estimasi biaya tenaga kerja, 3. Estimasi biaya overhead, 3. Penentuan keuntungan.
Lanjut, tabel RAB. Pada RAB sendiri untuk material menggunakan H-beam, C-channel, elektroda SMAW, untuk pieces dan per kilonya sudah tertera. Lanjut, kesimpulan scheduling dan RAB yaitu penjadwalan membantu dalam mengatur waktu dan sumber daya agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan RAB memberikan gambaran jelas tentang biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Keberhasilan dalam kedua aspek ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan keseluruhan proyek, baik dari segi waktu maupun biaya. Lanjut, bab 4 akan dibacakan oleh teman saya Yudi Siregar. Baik, saya akan membahas tentang bab 4, analisa kekuatan struktur skid frame. Itu ada part 1 pendahuluan. Ada pendahuluan. Analisis pemodelan 3D pada skid frame ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan skid frame dalam menahan beban. Lanjut. Terus ada teori stress, strain, dan displacement and factory of safety. Itu ada stress, yaitu ukuran gaya internal satu luas. Baru ada satuan Pascal atau PA ataupun M atas. Jenis-jenis stress. Tegangan tarik terjadi akibat gaya tarik. Tegangan tekanan terjadi akibat gaya tekanan. Tegangan geser terjadi akibat gaya sejajar permukaan. Tegangan lentur terjadi pada struktur yang mengalami lenturan. Strain, ukuran deformasi material akibat beban. Displacement, ukuran perpindahan suatu titik pada struktur akibat beban. Dan juga factor of safety, rasio antar kekuatan load, material dan tegangan kerja yang diizinkan. Lanjut. Nah, ini ada langkah-langkah dalam pembacaan gambar dari pertama sampai sebelum masuk ke SolidWorks. Itu ada gambarnya, ada gambar 2D-nya juga dari pakai software SolidWorks. Lanjut. Tahap terakhir, ubah pola 2D yang telah dibuat menjadi pola 3D dengan menggunakan element yang telah ditentukan. Oke, lanjut. 4. Tahapan analisa struktur skid frame di SolidWorks. 1. Ada perencanaan skid frame. Itu buat sketsa. 2. Ada atur material. Itu materialnya dipilih dengan daftar yang ditentukan. Dan 3. Membuat simulasi analisa. Buka itu dari simulasi new study. Ini yang keempat ada menentukan beban. Itu menggunakan click fixture. 5. Ada mesh. Itu membuat jala pada model. 6. Menjalankan analisis click run untuk menghitung respon struktur. 7. Menganalisis hasilnya, itu evaluasi hasil-hasil dalam bentuk distribusi, tegangan, peregangan, displacement. 8. Itu dokumen simpan model dan hasil analisa untuk referensi. Lanjut. 4.5 hasil pembahasan. Ini hasil dari pembahasan simulasinya itu memperlihatkan dari distribusi, tegangan dan variasi di berbagai bagian skid frame. Von Mises maksimal itu sebesar 65,10 MPa. Nilai ini merupakan tegangan tertinggi yang diambil oleh
diambil oleh struktur ketika diberi beban. Terus ada analisis distribusi tegangan pada skip frame pemodelan 3D memperlihatkan terdapat konsentrasi tegangan yang lebih tinggi di sekitar area titik tumpu fixed geometri. Lanjut. Ini ada kesimpulan dari seluruhnya. Analisis kekuatan struktur skid frame merupakan proses penting untuk memastikan keamanan dan keandalan desain dalam menghadapi beban operasional. Dapat mengevaluasi performa struktur secara akurat. Terus sehingga ini siap untuk tahap fabrikasi lebih lanjut. Maka hasil ini memberikan informasi penting untuk memastikan keamanan dan keandalan skid frame dalam aplikasi sebenarnya. Lanjut. Bab 5, pembuatan welding prosedur specification. Itu pendahuluannya, pembuatan skid frame adalah aspek fundamental dalam industri manufaktur dan konstruksi. Berfungsi sebagai struktur penyangga dan memberi stabilitas dan kekuatan untuk peralatan seperti pressure vessel. Teori proses pengelasan. Pengelasan adalah proses menyatukan suatu benda logam melalui pencairan yang dilakukan dengan pemanasan di mana kelas berfungsi sebagai pengisi setelah pencairan logam. Lanjut. Nah, ini ada teori dalam welding procedure specification. Itu ada welding procedure specification atau WPS adalah dokumen untuk menjelaskan parameter dan variabel penting dalam pengelasan untuk menghasilkan lasan berkualitas dan konsisten. WPS itu juga mencangkup proses pengelasan spesifikasi material, induk, dan pengisian parameter pengelasan. Itu WPS itu ada yang prosedur dalam WPS itu seperti ASME, AWS, dan API. Penjelasan WPS yang digunakan, standarnya itu yang kami gunakan itu adalah AWS D1.1, mengatur pengelasan struktur dengan mencakup persyaratan desain, persiapan material, metode pengelasan, serta inspeksi dalam dan pengujian untuk memastikan kualitasnya. Dan juga standar ini berlaku untuk berbagai konstruksi termasuk bangunan komersial dan infrastruktur besar dalam proses pengelasan. Pada kesimpulannya, pembuatan welding prosedur spesifikasi atau WPS itu untuk memastikan proses pengelasan dilakukan dengan benar dan aman. WPS menjamin kualitas hasil lasan, menstandari proses, mengontrol parameter pengelasan, dan meningkatkan keselamatan kerja. Lanjut. Nah, ini adalah gambar WPS skid frame. Yang sebelah kiri itu adalah D1.1 WPS-nya. Itu ada posisi-posisinya itu di 1F, 2F, 3F, dan 4F. Dan juga ada ampere dan voltage-nya di bagian situ di electrical kits. Dan pakai base metal apa aja, itu ada base metal ASTM A572 grade 50 dengan base metal 8 mili sampai 12 mili. Gapnya juga ada 6 sampai 10, lengthnya dan posisinya. Di sebelah kanannya itu menggunakan DNV OSC 410.
itu menggunakan welding proses SMAW dengan materialnya EH365355K2. Dan di sini juga ada diameter dalam NPS-nya, NPS, dan juga ada posisi-posisinya, ada posisi 2G, 3G, itu menggunakan SMAW. Lanjut. Dan akan dibahas oleh bab 6, bahas oleh Ilham. Oke, bab 6 mengenai proses pengelasan dan NDT. Pengelasan baja, terutama dalam konstruksi mesin, menghasilkan tegangan tinggi di daerah sekitar material yang terkena panas atau biasa disebut dengan has. Tidak semua jenis baja mudah dilas. Baja ASTM A36 adalah contoh yang memiliki kemampuan las yang baik. Pemilihan elektrod yang tepat penting untuk menghindari cacat las dan memastikan kekuatan, ketangguhan, dan kekerasan yang sesuai. Well map dan NDT map. Dalam konteks ini, well map adalah dokumen yang menggambarkan lokasi dan jenis sambungan las dalam suatu proyek. Berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua sambungan las telah dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. NDT map merupakan cakupan informasi mengenai area yang akan diuji menggunakan beberapa metode NDT seperti UT, ultrasonic, radiografi, magnetic particle, dan penetration, atau biasa disebut dengan PT. Dan berikut adalah contoh dari gambar welding map dan NDT map, di mana gambar ini merupakan cakupan proses yang bersihkan berupa RFI. RFI adalah Required for Information, yang dimana titik-titik dalam pengerjaan akan diberikan pada map ini. Selanjutnya itu ada alat dan bahan yang digunakan pada proses PBL kami kemarin, yaitu ada alat mesin las, chipping, sikat kawat, welding gauge, helm las, magnetic yoke, majun, senter, dan gerinda. Selanjutnya bahan elektrod E7016 LB52, E7016 LB52U, mata gerinda, solvent, developer, dan magnetic ink. Tahap pekerjaan proses pengelasan. Pertama yaitu kita harus mempersiapkan material, yang dimana kita harus membersihkan permukaan material. Selanjutnya penempatan material, diposisikan material yang akan dilas sesuai, rapat, dan stabil. Terus pengaturan parameter. Pengaturan parameter yaitu untuk memastikan arus listrik, jenis elektrod, dan pelindung yang akan digunakan sesuai dengan WPS yang digunakan. Keempat, ada pelaksanaan pengelasan, di mana proses ini harus dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada pembersihan setelah pengelasan, di mana menghilangkan slag atau kerak yang dari permukaan las menggunakan chipping dan gerinda. Tahapan NDT. Pertama, persiapan area uji. Bisa dilakukan dengan membersihkan area sambungan las dari debu atau kotoran agar hasil pemeriksaan akurat. Selanjutnya, pemilihan metode NDT. Karena terdapat metode NDT untuk pengecekan secara keseluruhan, internal sampai internal atau bagian dalam dari material, ada metode NDT untuk mengecek substructure, yang dimana surface, untuk pengecekan surface. Selanjutnya pelaksanaan uji, melakukan
pemeriksaan menggunakan metode yang dipilih seperti magnetic particle inspection. Setelah itu ada analisis hasil uji, dan juga terakhir dokumentasi. Hasil NDT. Setelah melakukan VT secara 100%, maka akan dilakukan MT secara 20% sesuai dengan welding map dan NDT map yang tertera pada project Agogo. Pada proses NDT ini hasilnya mendapatkan defect berupa arc crater pipe. Kesimpulan, proses pengelasan dan pemeriksaan NDT adalah langkah-langkah krusial dalam memastikan integritas struktural dalam suatu proyek. Dengan mengikuti prosedur yang benar dalam pengelasan serta melakukan pemeriksaan NDT secara menyeluruh, kualitas sambungan dapat terjamin, sehingga mengurangi risiko kegagalan struktural di masa yang akan mendatang. Bab 7, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, proyek ini menunjukkan bahwa efisiensi dan kualitas adalah kunci keberhasilan dalam industri manufaktur. Keandalan skid frame tergantung pada kekuatan sambungan las, kegagalan struktur dapat memiliki konsekuensi yang serius. Proses pengelasan yang terstandarisasi dan penerapan NDT sangat penting untuk memastikan kualitas. Analisis melalui pemodelan 3D dan simulasi elemen hingga menunjukkan bahwa desain mampu menahan beban dengan aman. Proyek ini telah berhasil menyelesaikan berbagai tahapan, termasuk pembuatan model 2D and 3D, analisis kekuatan, penyusunan WPS, pengujian NDT yang menghasilkan sambungan las berkualitas. Saran, beberapa saran untuk memperbaiki di masa yang akan mendatang. Pertama yaitu perlunya pengembangan WPS, memperbarui dan memperbaiki prosedur berdasarkan pengalaman dan hasil pengujian. Selanjutnya, mengeksplorasi metode NDT, menggunakan metode NDT yang lebih canggih untuk meningkatkan deteksi cacat. Lebih ke bahan yang digunakan. Mungkin bisa digunakan salah satunya dengan contoh yang paling oke yaitu Magnaflux. Dokumentasi yang lebih lengkap, menambah detail dan gambar untuk memudahkan pemahaman. Yang terakhir, penggunaan material yang lebih unggul. Mempertimbangkan material dengan sifat mekanik yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas skid frame itu adalah bagian yang sangat penting. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan pada presentasi kali ini yang membahas PBL dari semester ini berupa fabrikasi skid frame. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unsur makola wala tanzur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.